Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah akan membahas kaitannya dengan kisi-kisi PAS. Namun sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini Bu Mita akan menjelaskan kaitannya dengan kisi-kisi penilaian akhir semester, karena materi kita semester ini sudah habis ya nak ya. Kita lanjutkan dengan kisi-kisi PAS. Soal yang pertama, ini yang Bu Mita lingkari itu adalah materinya. Nah, sedangkan yang kotak itu adalah indikator soal. Jadi, soal nanti mengacu dari indikator yang Bu Mita tuliskan di sini. Bab yang pertama masih kaitannya dengan Pancasila. Di sini Bu Mita tuliskan nomor 1 dan nomor 2. Tetapi nanti di soal tidak Bu Mita cantumkan nomor, tetapi indikatornya ya seperti ini. Nanti Bu Mita acak beserta pilihan jawabannya. Yang akan ditanyakan yang pertama kaitannya dengan pengertian Pancasila. Panca itu apa? Sila itu apa? Nah, nanti ataupun Pancasila secara istilah. Nanti kalian disuruh memilih ini pengertian Pancasila yang benar itu yang mana. Yang kedua, menyebutkan lambang Pancasila. Nah, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, nanti tidak tahu Bu Mita pilih yang mana, sila ketiga ataupun sila keempat, tidak tahu nanti yang mana. Yang penting kalian pelajari dulu. Soal nomor 3 sampai nomor 7, ini kaitannya dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Soal yang pertama kaitannya dengan tujuan Pancasila. Pancasila itu kenapa kok dijadikan dasar negara, tujuannya apa? Lalu menjelaskan peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, entah itu lingkupnya masyarakat, sekolah, ataupun di lingkungan keluarga. Yang ketiga, menjelaskan arti Pancasila, masih ada kaitannya dengan nomor 1. Yang keempat, menjelaskan kedudukan Pancasila. Pancasila kita ketahui bahwasanya kedudukannya adalah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara, ataupun Pancasila sebagai jati diri, ataupun yang lainnya. Pokoknya yang kaitannya dengan kedudukan Pancasila yang sudah Bu Mita jelaskan. Selanjutnya menjelaskan hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Hakikat itu kaitannya dengan arti pentingnya. Arti penting kenapa kok Pancasila dijadikan dasar negara, nanti akan ada suatu pernyataan yang benar yang mana. Nomor 8, ini kaitannya dengan dasar hukum Pancasila dijadikan dasar negara. Jadi nanti kalian disuruh menyebutkan entah itu termasuk sila keberapa ataupun Undang-Undang Dasar 45 pasal keberapa gitu ya. Nomor 9, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada kaitannya dengan soal sebelumnya tadi. Selanjutnya nomor 10-14, ini yang ditanyakan adalah nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yang ditanyakan adalah realisasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu yang idealis ataupun yang instrumental ataupun yang lainnya yang sudah Bu Mita jelaskan gitu ya. Yang selanjutnya menyebutkan sila Pancasila berdasarkan pernyataan yang ada. Jadi nanti akan ada pernyataan itu termasuk sila keberapa. Menyebutkan sikap warga negara yang sesuai dengan sila Pancasila hampir sama. Menjelaskan nilai dasar yang tersirat dalam sila Pancasila juga sama, nanti akan ada pernyataan itu termasuk nilai dasar yang mana. Menyebutkan penerapan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya membiasakan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini kaitannya dengan tindakannya. Wujud tindakan yang positif itu seperti apa dalam kedudukan dan fungsi Pancasila. Tadi Bu Mita sudah sebutkan kedudukannya yang banyak sekali itu. Wujud tindakan nyatanya seperti apa dan menjelaskan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.
Nomor 18 sampai 20 ini kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalian disuruh menyebutkan pengertian Undang-Undang Dasar 45. Itu termasuk konstitusi yang tertulis. Nah, pengertiannya seperti apa kalau sudah masuk konstitusi yang tertulis? Menyebutkan sistematika Undang-Undang Dasar 45. Sistematikanya gimana? Mulai dari pembukaan dan batang tubuh. Selanjutnya menyebutkan bagian Undang-Undang Dasar 45. Jadi nanti akan ada pernyataan itu termasuk bagian undang-undang yang mana, hampir sama dengan sistematika Undang-Undang Dasar 45. Nomor 21 sampai 22 ini yang ditanyakan adalah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, kita ketahui bersama yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RI 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti yang ditanyakan bisa bentuk negaranya di Undang-Undang Dasar 45 ataupun yang RI, tergantung. Nanti silakan kalian pelajari 4 poin tersebut. Nomor 23 sampai 24 ini yang ditanyakan materinya adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 45. Fungsi Undang-Undang Dasar 45 kalian ketahui salah satunya adalah alat kontrol ataupun alat pengendali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Ibu Muta bisa saja tanya yang alat kontrol atau yang lainnya, kan ada 3. Nah, tergantung nanti yang mana, silakan kalian pelajari kembali. Mengidentifikasi suatu konstitusi dari sifatnya. Kemarin sifatnya ada 4. Ada juga yang menyebutkan konstitusi sifatnya itu ada 2, rigid dan kaku. Nah, kalau rigid seperti apa, kalau kaku seperti apa, nanti silakan kalian baca kembali. Makna Undang-Undang Dasar 45 dalam sistem hukum nasional. Ini nomor 25 sampai 27. Jadi nanti silakan akan ada pernyataan hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang paling tepat itu yang mana? Sedangkan soal yang selanjutnya menyebutkan alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi nanti makna alinea tersebut itu apa saja, sama dengan nomor 27. Menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Soal nomor 28 sampai 38. Nah, ini ada 10 soal tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Masuk dalam bab 3. Kemarin masih Bu Mita jelaskan kaitannya dengan tata peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama, arti kata dalam peraturan perundang-undangan nasional. Jadi yang ditanyakan kaitannya dengan pengertiannya. Yang selanjutnya kaitannya dengan fungsi adanya peraturan perundang-undangan. Menyebutkan lembaga negara yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kaitannya dengan kelembagaan yang berwenang dalam membuat Undang-Undang Dasar 45. Menyebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan ketentuan konstitusi. Jadi nanti ada kaitannya dengan upaya yang mana yang bisa disebut sebagai ketentuan konstitusi. Mengklarifikasi atau mengelompokkan perilaku yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi nanti bentuknya pernyataan itu termasuk perilaku taat atau tidak taat. Menjelaskan makna kesadaran terhadap ketentuan konstitusi, hampir sama dengan ketaatan tetapi ini lebih kepada kepatuhan hukum. Menyebutkan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Ini kaitannya dengan pernyataan suatu kalimat nanti termasuk sikap positif di lingkungan mana, masyarakat, sekolah, ataupun rumah. Menyebutkan dasar hukum peraturan perundang-undangan nasional. Jadi dasar hukumnya nanti undang-undang nomor berapa atau Undang-Undang Dasar 45 tentang pasal berapa. Menyebutkan manfaat dibuatnya peraturan perundang-undangan. Sudah jelas ya, ini kaitannya dengan manfaat, kenapa kok harus ada peraturan perundang-undangan. Menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ini di soal nomor 37 sampai 38. Nanti disuruh menyebutkan ini termasuk tata urutan perundang-undangan yang mana.
Nomor 39 sampai 41 itu kaitannya dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Jadi nanti kalian disuruh menyebutkan pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Bisa itu kaitannya Undang-Undang Dasar 45, UU, Perpu, ataupun PP, Perpres, Perda. Nanti tergantung yang mana yang akan keluar. Silakan kalian pelajari kaitannya dengan yang berhak untuk membuat peraturan tersebut. Menjelaskan kapan peraturan perundang-undangannya dibuat. Jadi nanti disebutkan kapan bisa mengeluarkan misalnya Perpu, kapan bisa mengeluarkan kaitannya dengan peraturan daerah. Menyebutkan salah satu produk hukum. Nah, ini Bumita kasih contoh. Misal, kalau di tingkat provinsi berarti produk hukumnya berupa Perda tingkat 1 atau Perda tingkat provinsi. Itu contohnya. Nanti tidak tahu nanti produk hukum yang mana yang akan diminta, seperti itu. Nomor 42, kewajiban warga negara. Jadi sebagai warga negara, kewajiban apa yang bisa kita lakukan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan nasional. Soal nomor 43 sampai 50 ini ada kaitannya anak-anak. Kalau 43 sampai 46 ini yang ditanyakan adalah pihak yang terlibat dalam proses peraturan perundang-undangan nasional. Jadi nanti siapa saja yang mengusulkan rancangan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai peraturan daerah tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, itu nanti yang akan ditanyakan, silakan kalian hafalkan dan melihat video sebelumnya. Sedangkan nomor 47 sampai 50 ini yang ditanyakan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Masih sama, yang ditanyakan adalah pihak yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan. Jadi ketika mengusulkan dan membuat peraturan itu beda. Kalau mengusulkan berarti hanya memberikan saran kaitannya dengan rancangan undang-undang yang telah atau yang akan dibicarakan. Seperti itu. Selanjutnya, menjelaskan maksud adanya tahap dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Jadi tahap-tahapannya apa saja? Menjelaskan contoh sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti bentuknya sebuah pernyataan sesuai dengan kritikan terhadap peraturan perundang-undangan atau bagaimana. Menjelaskan akibat jika peraturan perundang-undangan tidak mengakomodasi aspirasi rakyat. Ini kaitannya dengan apabila sebuah peraturan itu dibuat tetapi tidak memfasilitasi kaitannya dengan hak warga negaranya, itu bagaimana, apakah tetap dilaksanakan. Nah, itu juga sebuah pernyataan nanti yang akan Bumita keluarkan. Sekian yang bisa Bumita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak belajarnya ya di rumah.